Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zen Fuad Muhlis di Abu Nuha Channel. Seperti janji saya di video sebelumnya bahwa saya akan coba berusaha menghadirkan video pemaparan penjelasan materi-materi PHI untuk tingkat SMA dan SMK. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan coba berusaha memaparkan materi yang terdapat di tingkat 10 dengan bab pertama dengan judul Meniti Hidup Menuju Kemuliaan. Adapun yang pertama kali ini saya hadirkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran materi ini adalah setelah mengikuti mata pelajaran ini, setiap siswa atau peserta didik diharapkan rekan-rekan mampu menganalisis, membaca, mendemonstrasikan hafalan, dan menyajikan keterkaitan kualitas keimanan dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat ke-10 juga ayat ke-12 yang serta hadis-hadis yang berkaitan dengan mujahadah an-nafs, kontrol diri, husnuzon, dan ukhuwah. Pada kesempatan kali ini saya awali dengan statement seperti yang antum rekan-rekan semua lihat di slide, bahwa adalah salah jika kita berpikir bahwa rupiah yang berlimpah, rumah yang mewah, outfit yang wah, kendaraan sport yang dengan surat-surat yang sah menjadi tolak ukur hidup mulia. Kebanyakan dari orang dewasa ini, mereka berpikir setelah sekolah saya harus bekerja ataupun kuliah demi mendapat pekerjaan yang lebih tinggi dengan penghasilan yang lebih tinggi. Tujuannya untuk apa? Demi mengumpulkan rupiah, pundi-pundi rupiah. Setelah terkumpul ingin membeli rumah yang mewah, lalu sanggup membeli outfit yang wah, dari mulai atas topi dengan label Supreme, Gucci, Chanel, dan sebagainya. Hoodie juga Supreme yang satu pieces bisa puluhan juta, celana chinos, sepatu Air Jordan atau Kompas mungkin. Demi apa? Supaya apa? Banyak orang berpikir dengan begitu dia bisa hidup mulia, dipandang orang, dihormati orang. Padahal semua itu adalah keliru. Bukan salah ketika seseorang bekerja dan mengumpulkan uang, tapi yang menjadi kekeliruan di sini adalah banyak di antara kita yang memiliki mindset pikiran bahwa hidup mulia itu harus memiliki banyak harta baru dipandang, dihormati oleh orang lain. Di sini saya coba paparkan bahwa mindset seharusnya mengenai hidup mulia itu adalah, yang pertama, hidup mulia itu cukup memiliki hati yang damai, jiwa dan tenang, pikiran jernih, tentram tanpa kecemasan, dan bahagia sebenar-benarnya, terasa aman dan nyaman. Sebaliknya, hidup dalam kehinaan itu bisa berarti hati yang gelisah, jiwa penuh kekhawatiran, pikiran yang bingung, tentram campur cemas, bahagia mungkin, tapi penutup kesedihan, merasa tidak aman dan nyaman. Punya uang banyak, punya harta yang berlimpah, tapi hati gelisah, belum pada tingkat hidup yang mulia. Ada orang tidak memiliki apa-apa, tapi hati merasa damai, jiwanya tenang, pikirannya jernih, hati yang bahagia, terasa aman dan nyaman. Itu tanda-tanda kehidupan yang mulia. Saya kasih gambaran. Alkisah ada seorang
miskin, tidak memiliki apa-apa. Yang dia miliki hanyalah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki hafalan Al-Quran, surat Al-Quran yang cukup banyak. Di satu sisi ada seorang pejabat besar, hartanya berlimpah, rumahnya besar, menjadi tetangga si miskin tadi. Pada saat waktu sholat subuh tiba, mereka berdua sampai di masjid. Siapa yang jadi imam? Justru si miskin tadi dengan hafalan surat yang lebih banyak. Si kaya jadi makmum. Ketika si miskin ini jadi imam lalu dia ruku, maka si kaya pun mengikuti gerakan imam. Tidak pernah terjadi mentang-mentang kaya saya tidak akan ruku dulu, saya nunggu dia bangun dulu. Tapi tidak. Dan di sini terlihat bahwa kemuliaan itu tidak selamanya berhubungan dengan harta yang berlimpah. Bahkan dalam kondisi tidak memiliki apapun, kita masih bisa dihormati oleh orang lain manakala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang masuk ke jeruji besi, orang yang ditahan di penjara mengenakan rompi berwarna orange itu siapa? Mereka yang memiliki harta yang banyak, tapi karena tidak memiliki keimanan, ada kesempatan untuk mengambil yang bukan hak dia. Padahal dia pendidikannya tinggi, gelarnya doktor, profesor mungkin, tapi ketika iman tidak ada di sana, maka dia jatuh kepada kehinaan. Memang mungkin hartanya punya banyak, tapi hati gelisah, itu semua percuma. Mobilnya mewah, tapi pikirannya bingung, tidak. Memang sempat ada tentram meskipun tercampuri oleh rasa cemas. Memang mungkin sempat bahagia, bisa jalan-jalan ke luar negeri karena harta yang berlimpah, dibuktikan dengan foto, video, dokumentasi penuh dengan senyum, tapi semua itu penutup kesedihan, merasa tidak aman dan nyaman karena sadar bahwa harta yang dikumpulkan itu lewat jalan yang salah. Jadi tolak ukur kebahagiaan, kemuliaan itu bukan di sana. Justru kehidupan mulia itu didapat manakala kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal sebetulnya. Yang ketiga hal ini hanya bisa sanggup dimiliki, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang dibutuhkan oleh kita agar mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Yang pertama, mujahadah an-nafs. Yang kedua, husnuzon. Yang ketiga, ukhuwah. Saya coba paparkan satu persatu. Mujahadah an-nafs itu secara bahasa, mujahadah itu berarti sungguh-sungguh, serius dalam mengendalikan atau mengerjakan sesuatu. Sementara an-nafs itu berarti diri sendiri, jiwa atau hawa nafsu. Adapun secara istilah, mujahadah an-nafsu itu merupakan sikap seorang yang bersungguh-sungguh dalam mengendalikan diri, termasuk di dalamnya mengendalikan pendengaran, penglihatan, perasaan, akal, pikiran, tangan, juga kaki bahkan, agar senantiasa memilih kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, salah satu tangga menuju kemuliaan adalah kita harus memiliki sikap mujahadah an-nafs. Seperti tadi disampaikan bahwa kontrol diri itu kita dituntut untuk mengendalikan diri agar diri kita itu senantiasa memilih kebaikan. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang jelas segala sesuatu yang diperintah oleh Allah dikerjakan itu adalah kebaikan. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah
itu adalah kejelekan. Maka ketika diri kita dimulai dari pendengaran, penglihatan, pikiran, hati, bahkan kaki dan tangan, itu bisa kita kendalikan agar senantiasa memilih kebaikan, meninggalkan kejelekan. Itu berarti kita satu tangga menuju kemuliaan. Sebagai contoh, orang atau rekan-rekan ketika mengikuti penilaian akhir UAS di sekolah, ada keinginan untuk mencontek. Kalian selesai menjawab hasil mencontek, meskipun sempat bahagia nyaman karena UASnya selesai, tapi tetap saja ada rasa ketidaknyamanan, khawatir ketahuan oleh guru dan sebagainya. Itu karena penglihatan, pikiran, tangan itu sedang tidak sanggup dikontrol untuk memilih kebaikan. Ada uang bergeletakan di jalan, sadar itu bukan milik kita sendiri, kita ambil lalu kita belanjakan. Sempat kita mendapatkan kebahagiaan karena bisa membeli barang yang diinginkan dari uang yang bukan hak kita. Tapi ketika memakai, menggunakannya, selalu hadir rasa tidak nyaman, ada was-was, rasa takut, ada yang mengetahui. Nah, di sanalah kehinaan yang kita dapat karena hasil dari ketidaksanggupan diri kita mengontrol diri untuk memilih kebaikan. Beda halnya seperti kasus kemarin yang baru-baru ini, seorang, kalau tidak salah, seorang tukang bersih-bersih di stasiun kereta api, kalau tidak salah, bisa dicek lagi beritanya. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya harta yang berlimpah, tapi dia punya keimanan. Keimanan inilah yang menjadi alat pendorong kita untuk mampu mengendalikan diri agar senantiasa memilih kebaikan. Beliau menemukan satu tas berisi uang 500 juta, ini rupiah yang berlimpah. Tapi karena beliau mampu mengendalikan diri, tas itu dia antarkan ke pihak berwajib kepada kepolisian, meskipun dia seorang tukang bersih-bersih. Tapi karena dia mampu mengontrol, mengendalikan diri, maka akhirnya dia sampai pada kehidupan yang mulia. Sekarang banyak orang yang memuji, banyak orang yang salut kepada beliau. Karena apa? Karena kejujuran dia. Kejujuran itu hasil dari kemampuan kita mengendalikan diri, mengendalikan alat ucap, mengendalikan tangan dan kaki untuk memilih kebaikan. Beda ceritanya ketika tas yang orang tidak tahu menahu, ketika dia ambil lalu dia belanjakan, beli motor, beli mobil, beli makanan dan sebagainya, mungkin sampai pada kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu selalu bercampur dengan ketidaknyamanan, ada rasa was-was, khawatir, dan ketakutan. Dan itu bukan yang diinginkan oleh kita semua. Orang yang cerdas adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsu dan beramal untuk sesudah kematian. Sementara orang yang bodoh, yang mengejar keinginannya sendiri dan mengharapkan